Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak semangat, ulang lagi. Hukumnya katanya kalau nggak salah, kalau di Islam saya nggak bukan ahli kitab ya, katanya kalau ada assalamualaikum harus kencang jawabnya waalaikumsalam. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kotak kuenya saya lihat udah mulai kebuka, energinya udah mulai masuk. Selamat pagi, salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang pertama saya perkenalkan diri saya, nama saya Riki Tamba. Saya tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Bangkom Republik Indonesia yang beberapa bulan lalu bertransformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO). Dulu dipimpin Pak Hasan Nasbi, sekarang Mbak Komeri dipimpin oleh Bapak Anggara Prabowo. Jadi terima kasih banyak atas undangan dari Ibu Yati Mariati dan Ibu Sinda Sutadi Sastra. Saya agak ngeri-ngeri sedap karena pas pertama baca nama organisasinya Permak Laki. Waduh, ini apa saya mau digebukin? Ternyata Permaknya itu Perempuan Melawan Korupsi. Jadi saya diminta oleh Bu Sinda dan Bu Rizka serta Bu Yai, ada tematiknya adalah sinergi istana dan perempuan dalam meluruskan informasi publik, tentu dalam kaitan yang tema pagi ini, yaitu peran perempuan dalam membangun sistem bantuan sosial yang transparan dan akuntabel. Jadi terima kasih banyak juga kepada Pak Burhanuddin selaku ketum Laki. Saya sudah sering dengar Laki dari dulu, dari zaman masih di jalanan. Ya alhamdulillah masih udah puluhan tahun ya Pak, masih berjalan ya. Berapa tahun? 19 tahun, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti berkembang dan Permak Laki itu bisa membantu organisasi Laki untuk terus berkembang. Juga makasih banyak buat teman-teman panitia dari KPPI, IKPPI ya, Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia, yang terdiri dari banyak organisasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya emak-emak, saya lebih senang emak-emak karena saya di Pilpres 2024 kemarin kebetulan menjadi Kepala Sekretariat Rumah Besar Relawan Prabowo 08 yang menjadi Sekretariat Bersama Relawan Prabowo Gibran, dan secara khusus memang saya ditugaskan oleh Pak Prabowo Prof Dasko untuk handling teman-teman relawan perempuan alias mama. Jadi kalau dulu pas kita diselipi kantornya, kalau udah rapat mama itu waduh, itu bisa ratusan dan alhamdulillahnya nggak perlu keluar modal. Jadi mama apa istilahnya bawa masing-masing makanan, jadi pas rapat tuh makanan banyak. Jadi sekretariat dan Pak Dasko nggak perlu keluar duit untuk nyediain makanan. Bapak Ibu sekalian, peran perempuan dalam meluruskan informasi publik itu sangat penting. Karena perempuan adalah pintu utama sumber informasi, first gatekeeper, khususnya untuk keluarga. Jadi informasi yang masuk keluar di keluarga sebagai tingkatan terkecil dari masyarakat, dari struktur bernegara, dari struktur bermasyarakat, itu adalah di perempuan alias mama alias ibu-ibu. Jadi tugas untuk menyaring istilah lain dari menafis, memverifikasi, kemudian menyampaikan informasi apapun kepada suaminya, kepada anaknya, dan penghuni rumah itu memang dilakukan oleh mama atau perempuan. Jadi kalau mama atau perempuan itu tidak memiliki kecerdasan untuk menyaring, untuk memverifikasi, maka informasi yang masuk ke keluarga itu pasti akan menjadi informasi yang tidak valid. Nah, di tengah perkembangan zaman, arus digitalisasi khususnya di teknologi dan aplikasi media sosial terus berkembang. Jadi tiap hari sejak tahun 2010-an, saya secara pribadi melihat
banjir arus informasi. Dan saya sudah pernah bikin beberapa tulisan juga di beberapa media massa. Memang kita agak kewalahan. Jadi Indonesia memang agak tergagap-gagap. Karena kenapa? Karena pasca reformasi 98, kebebasan berdemokrasi, kemudian banjir arus informasi, literasi digital kita masih lemah. Kemampuan kita untuk memilah-milih informasi yang layak, informasi yang valid, informasi yang benar itu masih tergagap-gagap. Ditambah lagi pasca tahun 2015 ke atas, jadi waktu itu baru ada misalnya kayak PET, ada Facebook dan lain-lain. Nah di perkembangannya ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Gak apa-apa nyebut merek ya, karena pasti semua juga punya. Terutama dalam hal misalnya Instagram, TikTok sekarang menjadi referensi bagi pengguna, orang-orang mencari informasi. Bisa ditanya ke teman-teman media massa, baik yang konvensional, misalnya masih dalam bentuk koran, tablet dan lain-lain, ataupun media massa online sekarang, ataupun televisi, radio dan lain-lain, mereka semakin kewalahan terhadap arus berita informasi di media sosial. Jadi terkadang, bukan terkadang lagi Pak, misalnya berita banjir aja, contoh yang kemarin di Jakarta, TV, radio dan lain-lain belum menyiarkan, di dalam TikTok itu udah banyak. Dan saya sendiri juga kemarin ketika ada situasi seperti banjir, bencana dan lain-lain, memang referensi saya akhirnya daripada pusing-pusing buka TV, radio dan lain-lain, udah buka live TikTok aja. Dan automatically ketika misalnya siaran itu adalah siaran yang banyak diminati, istilahnya FYP, itu akan muncul di handphone saya. Nah, problemnya apa sekarang? Problemnya adalah banyak orang, istilah saya ya, yang akhirnya menjadi parasit demokrasi. Menjadi parasit demokrasi, memanfaatkan kebebasan demokrasi, memanfaatkan kemajuan digital, memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, itu untuk menyebarkan kebohongan, untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan disinformasi, untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan kepentingan kelompoknya. Kalau yang tidak sesuai dengan kelompoknya, ya salah benar hantam, urusan belakangan. Makanya kita harus berhati-hati, karena tadi saya bilang ibu-ibu perempuan itu adalah pintu utama, first gatekeeper untuk arus informasi ke keluarga. Karena keluarga adalah struktur bermasyarakat, bernegara yang paling kecil. Kalau struktur dari yang paling kecil, misalnya emak-emak, akhirnya mudah percaya terhadap disinformasi, fitnah, kebencian, hoax dan lain sebagainya, maka hampir bisa dipastikan negara juga akan mengalami instabilitas. Kalau dulu ada istilah di mama itu kerap kali ya, mohon maaf, salah benar jempolnya sering tahu main share-share aja. Nah sekarang nggak bisa lagi karena batas antara kebenaran dan kebohongan itu seringkali tipis. Bahkan bisa jadi misalnya, saya berapa kali menemukan, terutama di Badan Komunikasi Pemerintah, kita ada kanal cek fakta, itu bisa sekarang dibikin, misalnya Bu Yati Mariati selaku Ketua Umum Permaklaki, tiba-tiba bisa ada videonya, bisa nanti tiba-tiba misalnya menyerang orang lain tiba-tiba, bisa seperti itu. Nah kadang-kadang kalau kita emak-emak ini tidak memverifikasi, tidak punya kemampuan untuk menganalisa dan lain sebagainya, itu main forward aja, Atau seperti 2 hari lalu, pada saat ada selebgram yang meninggal, Lulalapa itu, saya nemuin di beberapa akun TikTok dan Instagram, tiba-tiba udah ada aja video Reza Arab ditahan oleh polisi. Padahal ternyata tidak seperti itu, tapi emang AI, artificial intelligence, kemajuannya seperti itu. Nah kalau ibu-ibu tidak berhati-hati,
tidak kian cermat bermedia sosial, tidak mengupgrade kemampuan literasi digitalnya, maka bahaya yang utama adalah arus disinformasi fitnah kebencian, berita-berita bohong itu akan sampai ke tingkatan keluarga. Karena mama pasti tiap hari, saya yakin, beresin misalnya suaminya pergi ke kantor, anaknya pergi ke sekolah, beres-beres dapur dan sebagainya, hampir bisa dipastikan kalau zaman now itu pasti mama habis itu buka TikTok, buka Facebook, buka Instagram dan lain sebagainya. Apalagi TikTok ini algoritmanya itu liar. Jadi tidak perlu misalnya follower banyak, tidak perlu dia orang yang terkenal, punya jabatan dan lain sebagainya, bahkan 0 pengikut pun ketika isu yang disebarkan itu adalah seksi, dalam tanda kutip, ketika isu yang disebarkan itu panas, ketika isu yang disebarkan itu mampu menyinggung perasaan masyarakat banyak, itu hampir bisa dipastikan bisa jutaan views. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian, nah istana dalam hal ini kami di Badan Komunikasi Pemerintah setiap hari terus menyiapkan narasi-narasi dan strategi komunikasi, termasuk juga kadang-kadang kita bertemu dengan teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga kita pernah bikin acara sama Ibu Veronica Tan. Jadi memang literasi digital, strategi narasi dan strategi komunikasi itu harus terus dikembangkan, harus terus disinergikan. Nah, dalam kaitan dengan bantuan sosial, sebenarnya Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 kemarin sudah memerintahkan tidak boleh ada lagi duplikasi, tidak boleh lagi ada ekosektoral, di mana tiap kementerian lembaga yang terkait dengan bantuan sosial itu memiliki data versi masing-masing. Jadi kalau dulu Kementerian Sosial misalnya dalam tanda kutip punya data 1.500.000, nanti kementerian yang lain itu misalnya Kementerian Koperasi itu bisa punya data misalnya berbeda lagi, terus kementerian yang lain berbeda lagi. Nah sudah disatukan lagi berdasarkan direktif Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah pada akhir 2025 kemarin berkat kerja keras khususnya BPS, Kementerian Sosial dan berbagai kementerian lainnya sudah ada data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi semua data PKH, penerima bansos, penerima insentif dan lain sebagainya itu sudah terintegrasi. Nah, kalau misalnya ternyata masih ada miss, itu Bapak Ibu bisa melayangkan permohonan ke Kementerian Sosial. Kemarin saya sempat melihat statusnya Pak Wamensos Agus Jabo, sahabat saya juga beberapa stafnya, memang masih memungkinkan karena tidak ada yang sempurna dalam pemutakhiran data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan misalnya ada yang tidak memiliki hak, misalnya dia memiliki kemampuan, ternyata masih masuk dalam DTZ sebagai penerima bansos dan lain-lain, itu tolong dikasih tahu. Ataupun misalnya kita ketemu nenek-nenek, kan seringkali viral tuh. Kadang-kadang saya juga bingung sendiri, karena media sosial ini ternyata membukakan kita informasi tentang hal-hal yang viral yang ternyata harus kita bantu. Misalnya ternyata banyak kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu janda miskin yang ternyata belum masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah itu Bapak Ibu juga bisa membantu pemerintah. Jadi sinerginya itu bukan hanya Bapak Ibu membuat konten misalnya untuk melawan berita-berita bohong, tapi Bapak Ibu juga bisa membantu pemerintah untuk memasukkan data-data atau meluruskan data-data yang benar, misalnya tentang siapa yang memiliki hak dan tidak memiliki hak akan bantuan sosial. Saya sendiri dulu udah lama sebelum ada DTZ, saya juga kadang-kadang bingung, bukannya saya orang kaya, tapi dari zaman pembagian gas melon, terus pembagian bansos pemerintah, saya seringkali dapat, cuma selalu saya pulangin. Biasanya Pak RT saya balikin, Pak RT saya nggak punya hak, bukannya saya nggak mau, bukannya saya orang kaya, tapi tolong dikasihkan ke yang lebih berhak. Nah saya juga berharap Bapak Ibu, korupsi ini kan bukan soal hanya ada kesempatan ya,
Menurut saya, ketika kita mengambil bansos, sementara kita memiliki kemampuan finansial, itu bagi saya juga termasuk bagian dari perilaku yang permisif terhadap korupsi. Atau Bapak Ibu seharusnya tidak dapat PKH, tapi karena permainan oknum lurah misalnya, udah nanti dibagi-bagi deh. Misalnya satu PKH nanti bisa dibagi berapa, 2-3 orang. Menurut saya kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan masih menolerir, artinya Bapak Ibu juga menjadi bagian dari yang permisif terhadap korupsi. Jadi mindset juga buat Bapak Ibu harus terus dikembangkan, budaya malu. Benar tadi yang dibilang misalnya masalah antri, masalah buang sampah sembarangan dan lain-lain. Saya kadang-kadang kalau saya perokok berat, tapi kalau saya bawa puntung rokok, bahkan ketika saya lagi bawa mobil, itu saya nggak mau buang puntung rokok sembarangan. Apinya saya matiin, biasanya puntungnya saya kantongin. Karena menurut saya itu bagian dari kesadaran pribadi saya, minimal saya tidak mengotori lingkungan, karena korupsi itu bisa juga mengotori lingkungan itu. Karena kalau kita mengotori lingkungan, lama-kelamaan sampah bertambah, anggaran negara bertambah untuk membersihkan, alam rusak, dan sebagainya, itu bagian dari kita permisif terhadap korupsi. Jadi Bapak Ibu, dari Badan Komunikasi Pemerintah berharap jempolnya ibu-ibu sekalian itu harus lebih hati-hati, karena kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang nggak perlu pakai mulut, pakai jempol. Ya, cuman 2-3 detik aja nge-repost, nge-share berita bohong atau tayangan AI yang tidak benar, itu sudah bagian dari menyebarkan kabar bohong itu sendiri, dan itu berbahaya. Yang kedua, Bapak Ibu juga kita minta tolong untuk terus mengabarkan kabar baik program-program pemerintah, khususnya Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Apa saja prestasi yang sudah, sedang dan akan terus dijalankan Pak Prabowo? Yang pertama, makan bergizi gratis. Alhamdulillah per hari ini sudah lebih dari 20.000 lebih dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis sudah berdiri. Walaupun kemarin agak meleset, ya wajar karena Badan Gizi Nasional di bawah Prof. Dadan Hidayana kan lembaga baru, jadi belum bisa berjalan sesuai direktif Pak Presiden. Tapi targetnya bulan Agustus 2026 semoga bisa tercapai sekitar 35.000 dapur SPPG dengan menerima manfaat dari balita, ibu hamil, anak-anak TK, SD, SMP, SMA sejumlah 82,9 juta penerima manfaat. Tapi ya itulah hati Pak Prabowo sangat mulia. Itu belum beres, sudah ditugasin lagi baru BGN. Tolong kaum marginal dan anak-anak jalanan serta orang-orang miskin yang banyak berkeliaran dimanapun itu ditambahin. Terus kemudian ada program sekolah rakyat, sekolah Garuda, hilirisasi pertanian dan yang sebagainya. Nah yang ketiga, jangan ragu lagi. Kalau Bapak Ibu cinta Pak Prabowo, kalau Bapak Ibu cinta Mas Gibran, tolong segera dilawan. Tolong dikonter narasi-narasi disinformasi fitnah kebencian. Tolong dilawan orang-orang yang ingin NKRI tidak dalam kondusivitas. Tolong dilawan dan diingatkan kalau ada teman-teman, tetangga, saudara dan sebagainya yang bisa suka menyebarkan kabar bohong. Dan terima kasih banyak atas inisiatif gagasan dari Permak Laki untuk membantu pemerintah dalam membentuk Satgas mengawasi bantuan sosial. Jadi mungkin terkadang kalau namanya ikhtiar, namanya usaha, namanya berbuat baik, mungkin pahalanya tidak dapat sekarang Bu Yati, tapi insya Allah nanti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga pasca pertemuan ini kita semakin gesit, kita semakin kompak, kita semakin solid, dan mohon juga turut mendoakan Pak Prabowo Mas Gibran sehat, bahagia, amanah selalu. Amin. Terima kasih banyak. Akhir kata, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.